Ada saat-saat genting yang meliputi diri setiap manusia. Saat-saat akhir di mana jiwa akan berpisah dengan raga, yakni wafat. Saat-saat terakhir yang seharusnya sebuah sistem yang berjalan dalam diri manusia itu berakhir secara sempurna. Namun kadang, konflik yang sering terjadi dalam diri manusia itu menyebabkan jalannya proses akhir dari sebuah sistem tidak berakhir secara sempurna. Sehingga jiwa seperti terjebak ke dalam sebuah sistem yang seharusnya ia sudah tinggalkan. Dan itulah yang menjadikan jiwa seperti tersiksa dalam menjalani kehidupan di alam barunya. Dan sejatinya, sistem yang ditetapkan Tuhan atas diri setiap makhluk agar jiwanya dapat menemukan jalan kembali yang sempurna dalam keadaan tenang, tentram, dan damai sebagaimana fitrahnya adalah tunduk berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam arti yakni Muslim. Ketika mendengar kata Muslim, yang terlintas dalam benak kita umumnya ialah umat Islam atau orang yang beragama Islam. Dan tentu hal itu tidaklah salah, karena memang realitasnya demikian. Seseorang dengan identitas agama Islam sudah tentu disebutnya adalah seorang Muslim. Dan itulah pandangan sebagian besar masyarakat di dunia dimanapun kita berada. Semua orang umumnya memahami kata Muslim secara istilah, yakni arti yang banyak digunakan oleh masyarakat umum di dunia untuk dapat memahami secara langsung arti dari sebuah kata. Dan mungkin tidak banyak orang yang memahami makna kata Muslim dari sisi kebahasaan, yakni arti yang sesungguhnya, yaitu orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kesan ayat kita pada episode kali ini masih berkaitan dengan kata Islam, yakni kata Muslim. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat akrab di telinga kita semua, yakni ayat yang sering kita dengar di saat menunaikan sholat Jumat, di mana setiap khatib yang berkhutbah di atas mimbar akan selalu menyampaikan wasiat ini. Ayat tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 102, yakni Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri, yakni beriman dan tunduk atas ketetapannya. Al-Imran ayat 102. Mungkin sempat terlintas dalam benak kita masing-masing, kenapa ya setiap khatib yang akan berkhotbah wajib menyampaikan wasiat ini? Adakah sesuatu yang krusial, yang sangat penting, yang ingin Allah sampaikan melalui ayat ini? Jika kita mengkajinya lebih dalam, maka ayat ini adalah ayat yang sangat krusial bagi semua orang, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Karena ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Mungkin terbesit tanya dalam pikiran kita, kenapa ya ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman? Boleh jadi, walaupun seseorang itu telah beriman, tidak berarti ia boleh semaunya sendiri tidak mengindahkan sistem atau hukum ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan atas segala sesuatu. Ia tetap harus mematuhi sistem yang berlaku, sebagaimana sebuah game atau sebuah permainan yang semua aturan main di dalamnya telah sudah diatur dan ditetapkan. Dan semua makhluk hidup yang tersebar di alam raya, tidak terkecuali bangsa manusia, mesti tunduk terhadap sistem atau hukum ketetapan Tuhan yang berlaku tersebut. Itulah yang disebut sunnatullah, hukum ketetapan Tuhan yang berlaku di alam raya, di mana seluruh makhluk hidup yang berada di dalamnya, suka atau tidak, terpaksa ataukah tidak, ia mesti tunduk menyerahkan dirinya kepada kekuasaan Tuhan Allah SWT dan tunduk terhadap hukum ketetapan Tuhan yang berlaku di dalamnya. Itulah mungkin kenapa ajaran Tuhan yang bersifat universal ini dinamakan Islam, yang berarti tunduk menyerahkan diri. Oleh karena itulah ayat yang menjadi pembahasan kita kali ini seperti merupakan clue atau petunjuk dari Tuhan Allah SWT yang memang harus diulang-ulang secara terus-menerus.
untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman, agar mereka benar-benar mencamkan hal ini ke dalam hati dan pikirannya, untuk selalu ingat dan waspada bahwa di saat-saat terakhir dalam kehidupannya, saat dimana seseorang akan menghembuskan nafas terakhirnya, maka jangan sampai orang-orang yang beriman masih terikat oleh masalah-masalah duniawi yang membelenggunya, yang belum benar-benar ia dapat melepaskannya, di mana hati dan pikiran seseorang pada saat itu akan berkecamuk hebat. Pikiran dan hati seseorang akan diliputi berbagai kecemasan dan kebingungan yang sangat, seperti memikirkan akan dikemanakan harta benda yang melimpah yang tidak berguna, yang belum ia dapat manfaatkan, dan mesti ia harus tinggalkan. Lalu jabatan yang masih senang-senangnya ia mendudukinya, yang harus ia lepaskan. Berbagai urusan-urusan dunia yang masih banyak yang belum dapat ia selesaikan. Berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia yang Tuhan telah anugerahkan yang belum sepenuhnya ia puas menikmatinya. Para sahabat dan kerabat yang selalu ada dan melindunginya yang belum ia dapat jauh darinya. Istri-istri dan anak-anak yang menyenangkan lagi membanggakan yang sangat mencintai dan sangat menyayanginya yang belum dapat ia meninggalkannya. Semuanya itu akan datang saling berkecamuk di dalam hati dan pikiran seseorang di saat-saat terakhirnya. Maka pada saat itulah keadaan jiwa seseorang akan seperti berada dalam sebuah persimpangan yang sangat sulit baginya untuk dapat merelakan segala apa yang dimilikinya. Dan ketika malaikat mau datang secara tiba-tiba dan menyatakan waktu bersenang-senang sudah selesai dan saatnya ia harus kembali, maka betapa malangnya jiwa seseorang yang sedang terjebak ke dalam sebuah sistem kehidupan dunia. Seketika ia seperti tersentak saat malaikat maut menjemputnya, karena sesungguhnya dalam hatinya yang paling dalam, ia masih belum rela meninggalkan kehidupan duniawinya. Dan hal itu seperti menunjukkan bahwa sesungguhnya seseorang itu masih belum sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan Allah SWT, yakni Muslim. Kata muslimun pada akhir ayat tersebut umumnya diartikan adalah orang-orang yang beragama Islam, atau orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, atau orang yang memeluk agama Islam. Mungkin hal itu karena memang kata Muslim itu sendiri sangatlah erat kaitannya dengan kata Islam. Dan berikut ini adalah tabel yang menunjukkan keterikatan antara kedua kata tersebut jika ditinjau dari kaidah ilmu shorof. Kedudukan kata muslimun atau muslim dalam tabel ini adalah sebagai isim fa'il atau subjek atau pelaku, yang berarti adalah orang yang menyerahkan diri atau berserah diri. Berasal dari kata aslama yang dalam tabel ini kedudukannya adalah sebagai fi'il madi atau kata kerja bentuk lampau, yang berarti adalah menyerahkan diri. Sedangkan kata kerja bentuk sedangnya atau akannya adalah yuslimu, yang berarti adalah berserah diri. Sedangkan kata benda atau kata sifatnya adalah islaman atau dibaca Islam, yang dalam tabel ini kedudukannya adalah sebagai masdar, yang berarti adalah keberserahan diri. Sedangkan kata perintah atau fi'il amarnya adalah aslim, yang berarti adalah berserah dirilah. Nah, jadi demikian itulah tabel yang menunjukkan asal kata Islam dan Muslim jika ditinjau dari sisi kebahasaan, yakni dari kaidah ilmu shorof. Dengan demikian, kata Muslim jika dilihat dari sisi kebahasaan, artinya adalah orang yang berserah diri. Kedudukannya dalam sebuah kalimat adalah sebagai subjek, yakni fa'il, dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri. Keberserahan diri yang dimaksud adalah tunduk menyerahkan diri atas kekuasaan Tuhan Allah SWT di atas kekuasaan makhluk. Dan itulah sejatinya dasar dari ajaran Tuhan Allah SWT yang bersifat universal, yang berlaku bagi seluruh makhluk. Karena penyerahan diri ini adalah seperti merupakan fitrah dari makhluk itu sendiri. Hal paling mendasar itu seperti menjadi penekanan ajaran Tuhan Allah SWT, karena boleh jadi ketika manusia telah mampu menaklukkan dunia dengan segala sumber daya yang mereka miliki dan kuasai, maka manusia akan menganggap bahwa dia adalah raja di dunia, dan pasti manusia akan mengira bahwa dirinya adalah makhluk yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk yang lainnya.
Oleh karena itu, ia berhak memperlakukan seluruh makhluk yang ada di alam raya untuk tunduk dan berjalan sesuai dengan keinginannya. Untuk itulah ajaran Tuhan Allah SWT yang bersifat universal ini dinamakan Islam, yang memiliki makna yakni seluruh makhluk mesti tunduk menyerahkan diri, suka atau tidak, lalu mengakui dengan tulus keberadaan Tuhan Allah SWT dengan mengimaninya, dan juga mengakui dialah Tuhan yang maha pencipta segala apa yang ada di langit dan di bumi, Tuhan yang maha pemelihara, pembimbing, dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian tunduk dan taat terhadap segala ketetapannya yang berlaku di alam raya, yakni sebagai hukum ketetapan Tuhan yang tidak akan diubah dan tidak akan berubah-ubah. Itulah yang disebut sunnatullah, yakni sebuah hukum ketetapan Tuhan yang berlaku atas setiap makhluk. Dengan demikian, maka sejatinya yang lebih tepat sebagai identitas jati diri seseorang yang telah beriman kepada Tuhan Allah SWT, lalu tunduk, patuh, dan taat atas segala ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta dan yang berlaku atas dirinya. Kemudian ia mau melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT, maka identitas yang tepat baginya adalah Muslim. Sebagaimana juga para nabi-nabi dan rasul terdahulu yang menyatakan diri dengan menggunakan istilah Muslim daripada menggunakan istilah Islam sebagai bentuk identitas jati diri. Sebagaimana ayat-ayat yang banyak disampaikan di dalam Al-Quran, diantaranya yakni maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan pula ia itu seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang hanifan, seseorang yang sangat lurus dalam berkeyakinan, musliman, yakni orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah SWT. Dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik, yakni orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Al-Imran ayat 67. Ayat tersebut seperti memiliki kesan bahwa Ibrahim, bapak para nabi itu, adalah seseorang yang sangat lurus dalam berkeyakinan. Ia beriman hanya kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah SWT semata, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang musyrik, yakni orang-orang yang menyekutukan Tuhan dengan berbagai macam sesembahan. Apakah itu berhala dalam bentuk patung, harta, tahta, jabatan, kekayaan, keluarga, lalu paham atau aliran pemikiran dari kelompok-kelompok keagamaan, ataukah agama itu sendiri sekalipun. Itulah sesungguhnya ketauhidan yang lurus dan murni hanya kepada Allah SWT semata. Karena agama hanyalah sebuah ajaran yang berfungsi sebagai alat yang akan membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik, dan juga ia seperti sebuah jalan bagi seseorang untuk sampai pada tujuan akhir sebagaimana Tuhan Allah SWT kehendaki. Selain itu, terdapat pula pada surat Al-Baqarah ayat 132, yakni wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ad-din, yakni yang saya beri arti di sini dengan kata kesepakatan atau perjanjian bagi kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan Allah SWT, yakni Muslim. Dan di ayat 133, yakni am kuntum syuhada'a idza hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apa kamu akan menjadi saksi saat maut datang menjemput Yakub, dan saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa.
dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri, yakni Muslim. Lalu di ayat 136 yakni Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslim. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri. Muslim. Kemudian juga di Quran surat Yunus ayat 72 yakni fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kalian berpaling dari peringatanku, maka tidaklah aku, yakni Nabi Nuh, meminta imbalan kamu sedikit pun, minta imbalan kalian sedikit pun. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan di sebagian surat Al-Hajj ayat 78 yakni wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Al-ayah. Dan jihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia, Allah, telah memilih kalian sebagai khalifah di muka bumi. Dan tidaklah dia, Allah, menjadikan ad-din, yakni kewajiban atas kalian itu suatu kesempitan. Ikutilah ajaran orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian kaum muslimin dari sejak dulu. Dan begitu pula di dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas kalian, dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap manusia. Kemudian di surat An-Nahl ayat 102 yakni Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang telah menurunkan Ruhul Qudus, yakni ruh yang suci berupa Al-Quran, dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, yakni Muslim. Kemudian di surat Al-Imran-nya ayat 52 yakni falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wasyhada bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, yakni Bani Israel, dia berkata kepada kaumnya, siapakah yang akan menjadi penolong terhadap ajaran Allah? Para Hawariyun, yakni kaum pengikut dan sahabat setianya, menjawab, kamilah yang akan menjadi penolong Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah kami adalah orang-orang yang berserah diri, yakni Muslim. Dan di surat Al-Maidah ayat 111 yakni wa id awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wasyhada bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada Hawariyin, yakni kaum dan pengikut Nabi Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan Allah SWT, yakni Muslim. Demikian itulah sebagian ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa para Nabi dan Rasul terdahulu lebih menggunakan istilah Muslim untuk menunjukkan jati diri sebagai seorang hamba Tuhan Allah SWT. Mungkin terbersit tanya dalam hati, kenapa ya mereka para nabi-nabi dan rasul terdahulu tidak menggunakan istilah Islam,
sebagai jati diri? Mungkin hanya bermodal status Islam semata sebagai identitas jati diri. Sejatinya seseorang belum tentu memiliki keimanan yang tulus kepada Tuhan Allah SWT, dan belum tentu juga ia mau menerima segala ketetapan Allah yang berlaku atas segala sesuatu, termasuk ketetapan Allah yang berlaku atas dirinya. Oleh karena itulah kenapa keislaman seseorang tidaklah selalu berbanding lurus dengan keimanannya. Sebagaimana Quran surat Al-Hujurat ayat 14, yakni Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah Muhammad, kamu belum beriman. Tapi katakanlah kepada mereka, kami telah Islam, yakni tunduk berserah diri. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia, Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatan. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan di ayat 17-nya, yakni yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka orang Arab Badui itu merasa berjasa kepada Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jika kamu orang-orang yang benar, yakni benar-benar mau tunduk berserah diri, kemudian meyakini. Surat Al-Hujurat ayat 17. Ayat-ayat tersebut di atas seperti memiliki kesan bahwa status keislaman seseorang tidaklah serta-merta menjamin seseorang itu mau mengakui dan meyakini secara sadar dalam hatinya yang paling dalam adanya eksistensi Tuhan Allah SWT, dan juga tidaklah serta-merta menjamin seseorang itu mau untuk tunduk, patuh, taat, serta tulus dan ikhlas menerima semua ketetapan Allah yang berlaku atas alam semesta, dan juga segala ketetapan Allah yang berlaku atas dirinya. Dan itulah mungkin kenapa ajaran Tuhan ini dinamakan Islam, yang berarti adalah keberserahan diri, yang itu seperti ditujukan untuk seluruh makhluk yang berada di alam semesta. Dan keberserahan diri adalah seperti fitrah, yakni sistem bawaan dari setiap makhluk, di mana mereka semua mesti tunduk kepada Tuhan yang menciptakannya. Dari sini kita dapat mengambil sebuah kesan bahwa mungkinkah kata Islam sejatinya bukanlah identitas dari seorang hamba Tuhan Allah SWT, melainkan ia lebih merupakan sebuah ajaran Tuhan yang bersifat universal, yaitu seperti ditujukan kepada seluruh makhluk yang tersebar di alam raya, tidak terkecuali bangsa manusia itu sendiri. Suka atau tidak, seluruh makhluk yang berada di alam semesta, sejatinya ia telah terikat oleh sebuah hukum alam, di mana ia mesti tunduk terhadap sebuah sistem yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah SWT, Sang Pencipta alam semesta, dan tunduk terhadap kekuasaan Tuhan Allah SWT. Karena itulah fitrah makhluk, hak ciptaan, yang melekat pada diri setiap makhluk. Oleh karena itu, sebesar dan sehebat apapun kekuasaan makhluk di alam raya, ia tidak akan dapat keluar dari sistem ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan atas seluruh makhluk tersebut. Dengan demikian, tujuan dari ajaran Tuhan yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sejatinya tidaklah membawa dan menyebarkan agama baru. Itulah kenapa menjadi tidak wajar dan sungguh aneh bagi mereka orang-orang para penganut keyakinan dan agama-agama yang ada untuk menolak dan menentangnya. Karena Nabi Muhammad SAW sejatinya hanyalah meneruskan ajaran Tuhan yang pernah disampaikan oleh para nabi-nabi dan rasul sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lainnya.
Seandainya Nabi Muhammad SAW membawa agama baru, maka sangat wajar bagi mereka untuk tidak mengikuti dan tidak salah bagi mereka yang sudah memiliki keyakinan tertentu untuk menolaknya. Bukankah hal itu seperti keadaan umat Islam yang ada saat ini di seluruh belahan dunia, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali kelompok-kelompok atau aliran-aliran keagamaan yang memiliki corak, gaya, dan tata cara sendiri dalam mengekspresikan keberagamaannya. Nah, tentu corak, gaya, dan tata cara pada setiap kelompok dalam mengekspresikan keberagamannya tidaklah mungkin akan diterima oleh kelompok yang lainnya yang sudah memiliki corak, gaya, dan tata cara sendiri yang berbeda, bukan? Walaupun mereka masih dalam agama yang sama. Dan tidak salah jika ada kelompok yang menentang bahkan menolak sesuatu yang sengaja dipaksakan oleh kelompok yang lainnya. Untuk itulah menjadi tidak wajar dan sungguh mengherankan bagi semua makhluk untuk tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW hanyalah meneruskan apa yang sudah pernah disampaikan oleh para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Dan selain itu, ajaran Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang bersifat universal, yakni ajaran yang berlaku bagi seluruh makhluk yang tersebar di alam raya, terutama adalah kepada seluruh umat manusia, yakni mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada fitrahnya, yakni sesembawaan yang melekat pada diri seorang hamba atau makhluk, yakni tunduk menyerahkan diri sepenuhnya terhadap sistem atau hukum ketetapan Tuhan yang berlaku di alam raya dan yang berlaku atas dirinya. Kemudian mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan kuasa atas segala sesuatu. Itulah sejatinya pokok dari ajaran Tauhid. Dan itulah sesungguhnya makna dari Muslim. Wallahu a'lam.